Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat koi, penghobi koi, terutama kawan-kawan penghobi pemula, bertemu dengan Iki Koiku Channel, salah satu channel yang khusus membahas terkait ikan koi, memelihara koi dan juga kolam koi, pakan koi, semua pernak-pernik terkait dengan koi. Spesial malam hari ini saya akan menyapa kawan-kawan penghobi baru yang baru memutuskan untuk memelihara ikan koi. Nah, mungkin banyak kawan-kawan penghobi baru yang saat ini memang belum memiliki ikan koi atau bahkan kolamnya aja belum, tapi sudah memutuskan untuk memelihara ikan koi. Tentunya faktornya banyak, ada yang mungkin melihat ikan koi tetangganya, ada yang mungkin melihat video kolam koi, ada yang mungkin terinspirasi dari beberapa grup WA yang kemudian ada kolam koi di sana, kawan-kawan tertarik sehingga terbersit untuk desain rumahnya dan juga mulai untuk memiliki ikan koi sebagai binatang peliharaan. Kali ini video saya ini akan membahas tentang langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pemula dalam memelihara ikan koi. Yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya langsung, di mana suka duka dalam memelihara ikan koi. Dukanya banyak di awal-awal, dan saya nggak ingin kawan-kawan yang pemula ini itu nanti juga gagal. Jangan sampai langkah awalnya salah kemudian ada kegagalan di situ. Cukup orang-orang terdahulu saja, tapi kawan-kawan sendiri ketika memutuskan memelihara ikan koi, langkah awalnya sudah tepat sehingga tidak ada kegagalan. Yang ada adalah keberhasilan kawan-kawan. Sekali melakukan, maka keberhasilan itu akan menyertai kawan-kawan terus. Untuk itu simak terus videonya, jangan lupa subscribe dan juga berikan kritik dan saran melalui komentar. Tonton terus videonya. Ketika kawan-kawan sudah memutuskan untuk memelihara ikan koi, ada beberapa prinsip dan juga ada beberapa langkah-langkah yang harus kawan-kawan ikuti. Langkah pertama ya, bagi kawan-kawan yang baru memutuskan untuk memelihara ikan koi, kawan-kawan harus banyak menggali informasi dan pengetahuan tentang ikan koi dan bagaimana cara merawatnya. Itu. Jadi belajar dan belajar. Kenapa ini penting? Ini faktor utama kegagalan banyak orang ya. Dan ini faktor utama keberhasilan banyak para penghobi koi. Banyak penghobi koi belajar ya. Dan mereka banyak belajar juga dari pengalaman, ya kan? Tetapi pengalaman kegagalan yang dipelajari. Untuk itu kawan-kawan yang baru mau memutuskan, langkah ini harus dilakukan, yaitu belajar mengenai tata cara, tips dan trik untuk merawat dan memelihara ikan koi. Belajarnya apa? Banyak membaca artikel tentang ikan koi, banyak membaca referensi terkait dengan kolam koi dan lain sebagainya. Intinya sebanyak membaca tentang apa saja penyebab ikan koi sakit, banyak membaca tentang bagaimana cara agar ikan koi kita bisa menjadi besar. Itu adalah beberapa hal yang kalau saya rangkum itu menjadi sebuah pengetahuan yang harus dimiliki. Jadi itu langkah awal, kawan-kawan harus banyak belajar. Belajarnya dari mana saat ini? Untuk belajar mengenai pengetahuan seputar memelihara ikan koi itu tidak harus kursus, tidak harus sekolah. Kawan-kawan hanya meluangkan waktu untuk membaca artikel, melihat blog tentang koi, mengikuti di diskusi media sosial seperti Instagram, seperti Facebook, grup WA, atau juga kawan-kawan bisa belajar itu dengan
masuk ke komunitas penghobi koi, atau mungkin di wilayah kawan-kawan itu ada orang penghobi koi yang sudah merawat dan memelihara ikan koi setahun 2 tahun dan ternyata mereka sukses. Tanyakan itu. Jadi kawan-kawan harus banyak bertanya dulu, banyak belajar dulu, dan itu nggak perlu waktu lama ya butuh kesabaran seminggu 2 minggu lah, atau 3 hari lah untuk mempelajari itu semuanya. Dan salah satunya kawan-kawan melihat video ini itu tentunya juga bagian dari belajar. Kawan-kawan udah poin itu, belajar dulu apapun terkait dengan informasi seputar koi, karena permasalahan apapun nanti yang Anda temukan balik-baliknya ya ke prinsip pertama itu tadi, prinsip bagaimana kita harus banyak belajar terkait dengan pengetahuan, banyak menggali terkait dengan informasi seputar ikan koi, penyakit koi, sakit koi, cara memakan koi, bagaimana membangun kolam koi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bagian dari pengetahuan yang harus sedari awal kawan-kawan miliki ya. Kemudian yang kedua, setelah kawan-kawan banyak menggali informasi dan pengetahuan tentang memelihara koi, kawan-kawan harus mempersiapkan kolam koi khusus. Jadi saya istilahkan sebagai kolam khusus ikan koi. Kenapa saya katakan khusus? Karena untuk kolam koi itu karena untuk memelihara ikan koi itu berbeda dengan memelihara ikan hias biasa. Ikan koi adalah ikan yang habitatnya berada di kolam, bukan di akuarium. Untuk dilihat saja nyaman di kolam, tidak di akuarium, karena saya tidak menganjurkan untuk di akuarium. Lebih baik itu di kolam. Nah, untuk itu kolamnya pun harus khusus. Khusus maksud saya adalah memiliki beberapa kriteria tertentu. Balik lagi ke poin awal, harus banyak belajar bagaimana tata cara membuat kolam koi yang baik. Tapi langkah kedua yang kawan-kawan harus lakukan, jadi mempersiapkan kolam khusus. Saya katakan khusus biar kawan-kawan ini betul-betul memperhatikan kolamnya seperti apa. Jangan sampai karena saking nafsunya pengen punya koi langsung ya, hari ini juga langsung ke toko ikan membeli koi, bawa pulang ke rumah, ternyata media untuk tempat kolamnya hanya sekedar ember, akuarium. Tidak seperti itu ya kawan-kawan. Nah, tetapi harus kolam yang memiliki standar. Minimal standarnya apa? Kolam yang memiliki filter. Nah, jadi beda dengan kolam-kolam yang lain. Saya dulu pernah punya pengalaman, kolam saya bangun ya, memang untuk koi tetapi tidak memakai filter. Kenapa saya lakukan itu? Nah, itu saya lakukan karena apa? Saya tidak punya poin di awal tadi, tidak punya pengetahuan tentang merawat koi, tentang memelihara koi, nggak punya pengetahuan. Pengennya ya seperti orang biasa ya, orang kebanyakan, bukan orang biasa, orang kebanyakan seperti itu. Jadi dia tidak belajar dulu untuk bagaimana kolam khusus yang diharuskan untuk ikan koi. Jadi tidak sembarangan. Jadi prinsip kedua ini harus kawan-kawan lakukan, jalankan ya. Kolam khusus ya, bukan kolam biasa. Artinya kolam yang memiliki filtrasi yang bagus, ada sistem filtrasinya di situ. Nanti terkait sistem media filter dan juga sistem filtrasinya akan saya jelaskan di video yang lain. Itu yang kedua ya kawan-kawan yang harus lakukan. Kemudian yang ketiga yang harus kawan-kawan lakukan adalah memilih ikan koi. Dalam memilih ikan koi ini bagaimana? Wah, ternyata varian koi itu banyak sekali ya, mulai jenisnya, coraknya, besar kecilnya dan lain sebagainya. Itu sesuaikan dengan apa yang kawan-kawan sukai saja. Jadi langkah awal yang dilakukan memilih ikan koi, sesuaikan dengan apa yang menjadi senangnya kawan-kawan. Jadi nggak usah pusing, kira-kira senangnya apa, beli itu. Tata cara belinya apa? Kembali poin awal lagi, harus belajar. Kira-kira membeli koi yang bagus gimana? Baca, nggak cukup, hanya cukup satu artikel untuk membaca ya. Itu memilihkan koi yang pertama prinsipnya koi yang kawan-kawan sukai, yang kedua sesuai budgeting, sesuai budget.
Koi itu harganya variatif, mulai dari 5.000 sampai jutaan ya. Polanya hampir sama. Karena barang hobi, barang yang menyenangkan, otomatis standar harganya juga berbeda-beda. Tapi kalau saya memberikan masukan, beli koi sesuka hati kawan-kawan, tetapi usahakan tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kawan-kawan pemula. Jadi kalau saya contohkan, belilah koi di kisaran ukuran 15 cm sampai 20 cm. Kenapa pilihan koi ukuran itu? Karena ukuran itu insya Allah itu sudah kematangan secara fisiknya sudah bagus ya. Jadi dia adalah baru berproses tetapi tidak terlalu kecil, karena terlalu kecil itu sangat riskan terhadap penyakit. Kecuali kawan-kawan sudah memastikan bahwa kolamnya itu sudah betul-betul positif, baik dan juga sudah aman. Tapi kalau saya sarankan belilah itu di awal. Itu ya. Jadi langkah ketiga memilih koi sesuai dengan hati kawan-kawan. Pilihannya terserah, karena yang namanya koi yang baik itu relatif walaupun tetap ada standarnya ya. Kalau saya ngasih masukan itu tadi ukuran yang di antara 15 sampai 20. Nah, dan juga belilah ikan koi yang nggak usah besar-besar dulu. Karena apa? Karena kalau mati nanti biar tidak terlalu kecewa. Untuk itu beli yang sedang saja. Dan juga kawan-kawan masih punya proses waktu untuk bisa mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ikan koi itu sendiri. Jadi besarnya nanti kawan-kawan akan tahu sejak awal, oh saya beli ukuran sekian, ternyata saat ini sudah ukurannya misalnya sampai 50 cm. Nah itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kawan-kawan akan menikmati prosesnya itu. Itu langkah yang ketiga ya kawan-kawan. Kemudian langkah yang keempat adalah kita harus merawat dan menjaga kualitas air kolam kita. Ini tetap punya hubungan dengan poin 1 dan poin 2 tadi. Bagaimana menjadikan kolam itu yang memberikan support terhadap kualitas air. Prinsipnya apa kualitas air itu? Kualitas air itu airnya sehat. Air sehat itu berangkat dari proses filtrasi yang baik dan juga kemudian ada sirkulasi yang terjadi di dalamnya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, air yang sehat itu adalah air yang memiliki oksigen terlarut yang cukup ya. Oksigen terlarut yang cukup. Otomatis kawan-kawan filtrasinya itu juga harus menyediakan aerator ya, menyediakan aerator untuk suplai oksigen terlarut di dalam air. Jadi bisa diantisipasi dengan air terjun ya, air terjun dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan harus mempersiapkan itu. Kemudian langkah keempat selain merawat kualitas air tadi, mempersiapkan untuk membeli peralatan ya, peralatan yang wajib dimiliki oleh seorang penghobi. Apa saja peralatan yang wajib dimiliki itu? Isi dari media filter, kemudian yang kedua adalah pompa air ya. Pompa air, tentukan pompa airnya itu pompa air yang standar, jangan pompa air yang kecil. Jadi semakin besar pompa air yang kawan-kawan miliki akan semakin bagus untuk proses filtrasi dan kesehatan kolam kita ya. Saya kira itu prinsip dan langkah-langkah yang harus kawan-kawan lakukan ketika sudah memutuskan untuk memelihara ikan koi ya. Jangan sampai kawan-kawan gagal dalam memelihara ikan koi. Gagalnya gimana? Karena banyak hal, bisa jadi ikannya mati. Cukup belajar dari pengalaman orang lain, jangan sampai mengalami untuk kawan-kawan menjadi gagal dalam memelihara ikan koi. Saya berharap semoga kawan-kawan bisa berhasil dengan tetap mematuhi 5 poin langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kalau tidak berhasil di poin 2, 3, 4, 5, kembali lagi di poin 1, yaitu belajar dan belajar. Itu prinsip utama kita menentukan akan memelihara ikan koi. Dan insya Allah kawan-kawan juga akan bisa berhasil dan
bisa menikmati ikan koi kawan-kawan sampai nanti ikan koi kita menjadi ikan koi yang besar-besar, jumbo-jumbo. Oke, mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam video singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan penghobi pemula, dan mohon kritik dan sarannya melalui komentar. Mohon juga untuk subscribe dan juga kawan-kawan bisa share. Semoga ini bisa bermanfaat buat para penghobi dan koi holik yang baru dan juga pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.